Jangan berkecil hati gara-gara pinggangnya bermasalah. Memang kalau udah tua begitu ya Bu ya? Duduk kayak yang iya. Senang ketawa-ketawa, pas bangun pegangan. Itu namanya faktor ya. Semua sunnatullah. Kita nggak mungkin muda terus ya Bu ya. Kalau muda terus berarti patung. Karena kita dinamis hidup, dulu kecil, muda, kemudian sampai tua. Allah ciptakan kita yang pertama dari kelemahan, min do'fin, ya. Kemudian diberikan kuwatin. Kemudian setelah kuat, lemah lagi. Waktu kecil kita lemah ya Bu ya. Melek aja, baru lahir lama meleknya. Dulu. Tapi anak sekarang lahir langsung melek. Mau ngapain? Mau lihat handphone. Coba ibu perhatikan. Bayi anak-anak dulu meremnya bisa 3 hari, 4 hari masih merem baik. Tapi anak sekarang begitu lahir brojol. Kalau kata orang Sunda, buralak burilek. Apa bahasa Indonesianya buralak burilek? Saya nggak punya bahasanya. Jadi jelalatan matanya. Itulah kecanggihan anak sekarang. Ya. Makanya kadang-kadang anak-anak sekarang lebih cepat. Kalau kita dulu hamil, nungguin nikah dulu baru hamil. Anak sekarang belum nikah belum apa? Na'udzubillah. Semoga Allah melindungi kita dan keluarga. Was-was enggak Bu punya anak sekarang Bu? Was-was. Makin besar, makin was-was. Dulu waktu kecil, penyakitnya pilek, ingusan, batuk, berak-berak. Ya, mencret lagi, muntah, berak. Kata ibu dalam pikiran ibu begini, ngomongnya, ya Allah, mudah-mudahan ini anak cepat gede. Biar kalau gede kitanya lebih tenang. Ternyata mungkin gede, mungkin pusing, mungkin gelisah. Apalagi zaman sekarang ada namanya pergaulan bebas. Na'udzubillahi min. Tapi ibu adalah pahlawan bagi keluarga. Kita harus berdakwah kepada keluarga kita. Berdakwah keluar keluarga, berdakwah juga di dalam keluarga. Walaupun berdakwah di dalam keluarga juga tidak gampang. Betul? Bangunin anak sholat subuh. Wow, tiap hari dor. Tetap aja besok harus dibangunin lagi. Betul apa enggak Bu? Mudah-mudahan Allah kasih petunjuk, hidayah buat kita dan keluarga kita. Supaya jadi orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang dimaksud dalam kata-kata ayat Allah. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Jaga diri kamu dan keluarga kamu dari api neraka. Bu, boleh maju dikit, boleh? Boleh? Silakan. Ibu, jangan di pintu Ibu, ntar jodohnya jauh. Ya. Masya Allah. Padahal cukup ya kedengeran Bu ya? Hah? Kurang? Masya Allah. Ibu mah kurang mulu. Ibu, sehat ya? Ya Allah. Kangen sama ibu-ibu uswatun hasanah. Kata ibu, apa iya? Alhamdulillah pagi hari ini Allah berikan umur panjang, sehat walafiat. Kita bisa ketemu lagi dalam rangka menghadiri taklim
rutin di Uswatun Hasanah. Bu, ini kalau udah hari Minggu jadwal kita dengan ibu-ibu luar biasa. Tadi pagi jam 7 di Kapuk Muara, ibu-ibu semua. Ada majelis zikir di Kiai Haji Oman Sahroni. Itu yang hadir lumayan banyak, kira-kira bangsa 2.000 orang mah ada, Bu. Tapi kebanyakan ibu-ibu semua. Bapak-bapaknya ada palingnya 30 lah. Ya. Ibu-ibu emang luar biasa. Dari Kapuk Muara ke Gang Kantong di rumah sendiri ada ibu-ibu juga. Majelis Taklim Al-Barokah adalah 200 kira-kira. Alhamdulillah, samalah dengan di sini kira-kira. Dari situ alhamdulillah nyampe ke sini Uswatun Hasanah. Jadi ini acara yang ketiga, Bu. Habis zuhur nanti ke Rawa Bebek. Rawa Bebek, habis asar ke Tanah Pasir. Nah, hari habis maghrib di Tembok Bolong. Ibu tahu nggak Tembok Bolong? Tembok ibu mah kagak bolong sih. Tembok Bolong, Muara Baru. Di sebelah Pluit Sea View. Ada apartemen, di bawahnya ada namanya Tembok Bolong. Nah, sore-sore habis asar ada yang ulang tahun. Katanya ngundang ceramah, ulang tahun undang ceramah bagus nggak, Bu? Alhamdulillah. Itu di dekat Pasar Cipluk, Penjaringan. Pasar Cipluk. Insya Allah, alhamdulillah. Mudah-mudahan sehat ya, Bu ya. Doain saya biar sehat ini. Sehat orangnya, sehat hatinya yang paling penting. Kantongnya juga sehat. Amin ya Rabbal. Ibu-ibu hadirat kaum muslimat yang berbahagia, orang hidup di dunia itu masing-masing punya prinsip. Prinsip itu dia dapatkan dari agamanya. Kalau orang Islam, pasti prinsipnya beda dengan orang non-Islam. Kalau orang Islam prinsipnya hidup di dunia cuma sebentar. Sementara. Dia akan pulang ke akhirat. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wabil. Alhamdulillah datang juga bantuan. Jazakallah khairan Ustaz Salim. Gedein dikit boleh volumenya. Orang Islam, orang beriman, prinsip hidupnya bukan di dunia. Cita-cita tujuannya bukan di dunia. Karena Allah jadikan dunia hanya sebagai tempat uji. Ibu ingat enggak surat Al-Muluk ayat 2? Ayat satunya tabarakalladzi biyadihil mulku. Ayat 2-nya alladzi khalaqal mauta liyabluwakum ayyukum. Enak ya kalau ngaji di depan orang hafal Quran. Amin ya Rabbal. Saya mah yakin ibu-ibu Quran udah di luar kepala semuanya. Ya Bu, udah kan udah cukup. Alhamdulillah. Apa Allah katakan? Allah yang menciptakan kematian dulu, Bu. Baru kehidupan. Artinya mati dulu, baru hidup. Ibu udah mati belum? Udah. Kan mati dulu. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Allah yang menciptakan kamu dari kematian dan kehidupan untuk menguji siapa yang terbaik amal perbuatannya. Bu, waktu ibu di dalam kandungan sebulan belum hidup, belum ada nyawanya. Kapan nyawa itu dikasih, ditiupkan? Ketika usianya 120 hari atau usia 40
Fulan. Itu ada hadisnya dalam hadis Riyadhus Shalihin, hadis Arba'in ada itu. Ya, hadisnya saya tidak terlalu hafal. Tapi maknanya bahwa ketika kandungan manusia 120 hari dalam kandungan ibunya, ditiupkan ruhnya, ditentukan dia bahagia atau sengsaranya, kemudian ditentukan juga umurnya, dan ditentukan juga segala nasib dalam kehidupannya. Bu, jadi kita mati dulu. Matinya 2 kali, hidupnya 2 kali. Tapi matinya duluan. Ntar yang paling belakangan hidupnya kagak mati-mati lagi. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata. Lihat ini Bu. Yang satu amwata fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum. Itu hafal ayatnya ya. Apakah kamu kufur kepada Allah yang menciptakan kamu dari kematian, kemudian dihidupkan? Nih, Bu, tadinya kita mati, sekarang hidup. Kemudian kamu dimatikan lagi. Kapan? Bentar lagi. Ya, bisa jadi besok, bisa jadi minggu depan, bisa jadi bulan depan, bisa jadi tahun. Tapi kan ibu juga nggak mau selamanya di dunia. Betul? Ada yang mau umurnya 300 tahun? Ah, Ustadz 300 tahun. Baru 60 tahun aja udah nyender. Betul apa tidak? Makan manis gula darah. Makan asam mencret. Makan kangkung asam urat. Makan duren darah tinggi. Daging-dagingan, ikan-ikanan Jadi makan apa? Makan apa saja, yang penting jangan banyak. Masalahnya kan kita kan kalau belum kenyang belum berhenti. Padahal kata Rasulullah, kami adalah kaum yang tidak makan kecuali dalam keadaan lapar. Dan kami berhenti sebelum kita mangga lapar juga makan. Ngagayem weh. Tahu ngagayem? Bu, ada tuh kalau di kampung, di belakang rumah kita di kandang, itu kerjanya ngegayem. Apa itu? Kambing, kerbau. Jadi maaf ya Bu, itu mah nyeritain di kampung. Ngegayem, enggak lapar, enggak apa, makan terus. Pagi bangun tidur, makan. Jam 10 ada tukang bakso lewat. Jam 12, jam 1 makan siang. Asar tukang somai lewat, makan lagi. Maghrib makan malam. Udah mau tidur, lapar, ngerebus Indomie. Innalillahi. Kalau begitu bagaimana penyakit nggak numpuk? Sebab biangnya penyakit ada di perut gara-gara makanan. Betul apa tidak? Makanya Rasulullah mengatakan kami itu makan kalau dalam keadaan dan tidak sampai kenyang makannya. Sebelum kenyang udah berhenti. Kita sampai betahak. Kalau betahak berarti anginnya udah kebuang. Padahal di perut kita harusnya ada 3 bagian. 3 bagian itu. 1 buat makanan, yang kedua buat air, yang ketiga buat udara. Supaya ibu punya mesin cuci di rumah. Ibu penuhin mesin cucinya sepadat-padatnya. Jejel sampai penuh. Kira-kira bisa muter enggak? Perut kita sama mesin cuci. Hayu, apalagi kalau kondangan, Masya Allah. Ngambilnya banyak bener. Udah segala macam ditampung. Bu, mending kalau dihabisin. Kadang-kadang dibuang. Mubazir ya Bu ya. Kadang-kadang orang kondangan belakangan kagak kebagian apa-apa.
Itu gara-gara ibu-ibu yang duluan tuh gitu tuh. Ibu, kita hidup punya prinsip. Prinsip kita, dunia tempat beramal, akhirat tujuan utama. Kita istirahatnya di akhirat. Kalau para sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasul, ini kita berjuang terus nih. Perang lagi. Kapan istirahatnya? Boleh dong nanya begitu? Bu, apa kata Nabi? Kita istirahat kalau satu kaki kita udah nginjek pintu surga. Artinya Bu, selama kita masih hidup di dunia, enggak ada istirahat. Boleh istirahat pun sekedar untuk menguatkan tubuh, kembali berjuang di jalan Allah. Bu, Ibu suka makan. Ibu makan niatnya untuk apa? Supaya badannya mau ngapain? Bekerja, berjuang, ngurus anak, berdakwah. Itu kan perlu kesehatan. Ibu suka tidur. Niatnya mau ngapain? Wah, Ustaz tidur kok pakai niat? Orang beriman apapun pakai niat. Innamal a'malu. Kalau tidurnya pakai niat baik, insya Allah tidurnya ibadah. Kalau niatnya istirahat untuk menguatkan tubuh, besok berjuang lagi di jalan Allah, hadir ngaji, ngajar lagi, dakwah lagi. Insya Allah tidurnya jadi ibadah. Tapi kalau tidur jadi ibadah kan pasti sebelum tidurnya baca doa, ya Bu. Baca qul huwallah 3 kali, qul a'udzu birabbil falaq. Betul apa enggak? Qul a'udzu birabbin nas, baca surat awal surat Baqarah, kemudian tengah surat Baqarah ayat kursi, tutup dengan akhir surat Al-Baqarah supaya kita dijaga oleh Allah. Kenapa? Karena tidur kita ibadah kepada Allah. Amin ya Rabbal. Karena tidurnya ibadah, sebelum subuh sudah bangun. Karena tidurnya ibadah. Bahkan kadang-kadang jauh sebelum waktu subuh udah bangun. Kenapa? Mau tahajud. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ini mah saya lihat wajahnya wajah tiap malam tahajudnya ini kayaknya nih. Amin ya Rabbal. Mudah-mudahan Allah muliakan dengan amalia-amalia ibadah kepadanya. Amin ya Rabbal. Kalau tujuannya akhirat, terus di dunianya ngapain? Kita di dunia bertransaksi dengan Allah. Bu, apa sih transaksi? Melakukan muamalah. Kalau sehari-hari kita dengan manusia dagang, jual, kita jual ada orang beli. Kita jual handphone, berapa? 2 juta, dia bayar ke kita, duitnya ke kita, handphonenya kita kasih dia. Itu transaksi dengan manusia. Tapi kalau transaksi dengan manusia itu selalu urusannya urusan dunia. Tapi kalau orang beriman tidak hanya dengan manusia, tapi dia juga harus bertransaksi dengan Allah Subhanahu. Bu, di dalam surat As-Saff ada ayat yang bunyinya begini. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Wahai orang-orang yang beriman. Ini orang beriman bukan nih? Ini orang beriman bukan? Insya kita yakin kepada Allah dan Rasulnya. Berarti ini yang dipanggil oleh Allah. Maukah kalian aku tunjukkan kepada sebuah perdagangan yang membebaskan kamu dari siksa yang pedih. Siksa yang pedih bukan di dunia. Kalau di dunia dikasih sakit itu ujian. Bu, di dunia nyari duit susah, ujian. Bu,
Mendingan jadi orang susah, apa mendingan jadi orang senang? Bingung ibu jawabnya. Bu, kalau terbiasa susah, begitu dapat senang, senangnya luar biasa. Bu, kita duitnya sedikit. Dikasih duit sama suami 20.000, seneng gak? Tapi kalau ibu biasa nerima duit dari suami 2 juta sehari. Amin gitu. Tiba-tiba dikasih 50.000. Halo? Apaan nih? Coba ibu kasih anak ibu duit 2.000. Ibu. Kasih anak cucu yang kecil tuh. Mama jajan, kasih 2.000. Apa kira-kira kata dia? Kok 2.000? Tapi kalau ibu waktu kecil dikasih 2.000, Masya Allah. Karena biasanya ibu cuma dikasih gocap. Betul? Zaman dulu kita jajan ke sekolah 50 rupiah. 100 rupiah, bener nggak? Begitu dapat 1.000, Masya Allah, rezeki luar biasa. Bu, saya waktu kecil pernah ikut musabaqah Quran, tingkat kanak-kanak di kelurahan. Biasa dapat jajan tuh paling gede 100 rupiah sehari. Tapi 100 rupiah udah bisa kebeli es mambo, es goyang itu yang esnya digoyang-goyang. Ibu tahu nggak es goyang? Es yang dicolok pakai bambu itu. Ya, berarti ibu umurnya sama sama saya ya. Begitu dapat juara musabaqah di kelurahan, dapat juara 3. Hadiahnya waktu itu dapat 15.000 rupiah. Masya Allah, bisa kebeli sepatu, bisa kebeli baju. Itu 15.000. Kenapa? Karena kita biasa nerima 100 rupiah. Ibu, kalau ibu biasa nerima tiap hari duit 500.000, tiba-tiba dikasih 50.000, apa rasanya? Bu, tiap hari kita makan ikan asin sama sayur asem karena kita mungkin gak punya duit banyak. Tiba-tiba ada orang ngasih ayam goreng, sayur lodeh, sambelnya lengkap sama lalapnya. Senengnya luar. Tapi kalau ibu biasa seneng, biasa makan di pagi sore, rumah makan pagi sore yang harganya mahalnya luar biasa. Ibu ketika dapat kayak gitu, gak ada nilainya. Maka kalau menurut saya, mendingan kita jadi orang sederhana aja. Supaya gampang mensyukuri nikmat Allah subhanahu. Amin ya rabbal. Bu, salah satu tampilan orang yang beriman itu sederhana. Enggak bermewah-mewah. Sama dengan anak kita yang disampaikan Ustadz Salim. Anak kita hari ini enggak biasa susah. Bu, saya pesantren tahun 83 sampai 87. Masak sendiri. Nyuci sendiri. Nyucinya sumurnya enggak kebagian, dikali nyucinya. Kayak bidadari-bidadari dari surga. Habis nyuci sendiri, mandi, dikali. Tapi kalau anak sekarang pesantren kayak gitu, Ustazah Yanti, kayaknya udah kabur, enggak pulang. Betul apa enggak? Anak sekarang pesantrennya apa? Makan tinggal makan. Cuci pakaian dilondriin. Betul enggak? Kalau kita mau nengokin udah pesenan, beliin ini, beliin ini. Sa-Indomaret diangkut semua. Bu, kenapa? Karena anak kita enggak terbiasa susah. Maka nikmatnya jadi orang susah luar biasa. Bu, kalau kita makan nasi pakai 1 potong ikan tenggiri asin cukup. Bahkan dulu sangrai terasi aja itu. Ibu pernah ngalamin gitu juga?
Berarti ibu pernah miskin juga ya. Kita sama-sama mengalami hidup itu. Digorengin terasi pakai bawang doang. Dilumurin ke nasinya. Enak enggak? Tapi kalau anak ibu dikasih makan kayak gitu, apa katanya? Kenapa nih? Betul enggak? Maka bersyukurlah jadi orang yang hidupnya sederhana. Alhamdulillah. Apa adanya. Bu, ini mah bukan cerita siapa-siapa. Kisah hidup sendiri aja. Kita pernah susah dan seterusnya. Ya, alhamdulillahirabbil. Ya, jadi kita merasa bersyukur kepada nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu. Bu, kalau orang pernah susah, lihat orang susah, dia tidak akan menghina. Karena dia pernah merasakan itu. Bu, saya kalau masuk restoran, masuk kafe, ada tukang di situ lagi ngepel gitu. Saya bilang, saya dulu begitu. Saya dulu nungguin kasih sayang orang ngasih tip. Pernah jadi karyawan restoran selama 7 bulan di Belanda. Enak kuli juga. Walaupun di Belanda tetap pagi-pagi restoran saya yang buka. Udah kayak punya saya aja tuh restoran. Saya yang buka, kotor saya yang ngepel. Mejanya saya ngelapin dan seterusnya. Itu paling sebel kalau ada orang pakai sepatu, sepatunya jiplak hitam. Susah ngepelnya. Bu, saya sekarang kalau ke restoran ada tuh tukang ngepel apa tuh. Alhamdulillah 10.000. Ingat kepada masa lalu. Enggak pernah kita menghina orang. Karena kita merasa susah juga udah pernah. Bu, jadi mendingan jadi orang sederhana. Transaksi kita bukan dengan dunia, Bu. Kalau dunia mah bakal kita tinggalin. Ibu punya duit sebanyak apa juga pasti ditinggalin. Ibu cincin pakai 10, ya besok mati mah cincin ibu dikumpulin sama suami ibu. Ibu mah rumah tangga udah puluhan tahun. Sama suami masih suuzon aja. Ngapa sih? Coba rubah. Ibu mau perubahan kan? Oh ya, suami ibu itu tidak seburuk yang ibu duga. Dikumpulin buat disodakohin. Amin ya robbal. Semua kita tinggalin. Ibu, lemari ibu sekarang pakaiannya tuh penuh. Warna apa aja. Apalagi perempuan jilbabnya itu digantungnya itu rapi, kelihatan warnanya. Kalau kita mah nggak begitu, Ustaz. Koko aja. Ya, coba periksa pakaian suami ibu. Kemeja koko, udah itu aja. Tapi yang banyak modelnya itu ada yang pakai kupnat, ada yang pakai renda-renda. Tahu kupnat ibu ya? Ada yang pakai, wah macam-macam. Ada kiwir-kiwir segala macam. Itu ibu-ibu, Masya Allah. Tapi saya mau tanya, kalau sekarang lemari ibu penuh, besok lebaran mau beli lagi enggak? Luar biasa. Hidup, tapi sebanyak apapun, pada akhirnya kita enggak pakai tuh baju. Ujung-ujungnya kita pakai yang warna putih. Yang kagak dijahit. Yang cuma diikat di kaki, ikat di pinggang, ikat di dengkul, ikat di leher, ikat di kepala. Namanya Bu, mikirnya ke situ. Enggak selamanya urusan dunia terus. Orang beriman itu dunianya penting tapi tidak dijadikan tujuannya akhirat. Karena dunia ujian. Yang miskin ujian, yang kaya ujian. Kalau miskin bisa bersyukur apa enggak?
Kalau kalau miskin bisa bersabar apa enggak? Kalau kaya bisa bersyukur apa enggak? Hidup kita antara sabar dan syukur. Kalau ada pas sabar dan pas syukur, berarti hidup kita di antara mereka. Ya Bu ya, susah sabar, senang syukur. Alhamdulillah, sehat alhamdulillah, sakit bersabar. Karena sakit buat orang beriman ngurangin dosa. Enggak ada yang salah dengan hidup kita. Yang salah itu kadang-kadang penyikapan kita, pikiran kita, hati kita yang terbelenggu oleh urusan dunia. Bu, dunia jangan ngikat ibu, karena dunia akan kita tinggalin. Besok kita pulang ke alam barzah. Enggak ada yang ikut. Ibu punya mobil 17, enggak ada yang dibawa ke kuburan. Betul enggak? Ibu punya sepatu warna-warni, kan ibu-ibu kan begitu. Kalau bajunya ungu, jilbabnya apa, sepatunya apa, lipstiknya penuh di meja. Lipstik, bedak, eyeshadow, apa lagi? Minyak wangi, macam-macam. Ada Revlon, apa itu, bedak-bedak yang mahal. Ada Ultima, macam-macam. Ada L'Oreal, macam-macam. Saya suka liwat aja, suka liwat. Ada banyak Wardah, ya, Nabilah, banyaklah semuanya. Kalau Wardah merek Nabilah nama orang ya. Bu, semua kita tinggalin. Betul enggak? Jadi hati kita tuh jangan ke dunia doang. Kalau ke dunia doang pikiran kita rusak. Betul enggak? Kenapa? Karena dunia udah ditaker sama Allah. Ada yang banyak, ada yang dikit. Enggak usah ngiri. Kalau standarnya dunia, lihat orang banyak duit. Apa kita bilang? Ya Allah, enak amat sih dia. Kok gua mah susah mulu. Bu, yang ngomong gitu masih bisa sholat 5 waktu. Alhamdulillah. Masih bisa hadir di pengajian. Alhamdulillah. Yang di mobil mewah itu belum tentu masih sholat 5 waktu. Belum tentu. Belum tentu sempat baca Quran setiap habis maghrib. Belum tentu mau baca surat Yasin setiap malam Jumat. Belum tentu. Kenapa? Sibuk bisnis. Ember. Kita alhamdulillah. Enggak cuma ngurusin itu. Alhamdulillah. Jadi saya ngajak kita bersyukur kepada Allah. Dengan apa yang sudah diberikan Allah kepada kita. Alhamdulillah. Orang kalau pikirannya bersyukur, enggak ada keluh kesah. Tapi memang apa yang disampaikan Ustadz Salim tadi, orang sekarang tuh lebih rapuh, lebih gampang emosi, lebih gampang putus. Kalau ngapa-ngapain, loncat. Kemarin tuh ada orang loncat dari jembatan tol Tomang yang paling tinggi, Bu. Ibu tahu jembatan tol Tomang? Di depan Taman Anggrek itu. Ada yang paling tinggi. Dia loncat ke bawah. Mati. Jret, jatuh di aspal, mati. Coba kalau begitu apa kira-kira di otaknya itu apa? Dia kenapa bisa begitu? Frustrasi, putus asa. Orang beriman enggak ada putus asa. Semuanya kembali kepada Allah. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah. Semua dikembalikan kepada Allah. Kalaupun kita sedang dapat musibah, inna lillahi, kembalinya kepada Allah. Enggak ada putus asa, enggak ada. Senang aja. Ya. Abu Nawas itu rumahnya enggak ada apa-apa, Bu. Kosong rumahnya. Abu Nawas. Dan dia hidupnya enggak pernah mengeluh. Sampai saking hebatnya tuh Abu Nawas, rumahnya enggak ada pintunya.
Ya dia bilang, buat apa pintu? Orang di rumahnya nggak ada apa-apa. Kalau ibu kan pintunya banyak. Ya Bu ya. Apa satu? Di lemari, di dalam lemari ada lacinya. Ya Bu. Lacinya ada pintunya kan ya? Ada kuncinya enggak? Saya ulangi nih pelajaran yang dulu. Duitnya ditaruh situ kan? Kunci. Terus lacinya di dalam lemari. Lemarinya di dalam kamar. Kamarnya di dalam rumah. Rumahnya dikunci. Pagernya ada kuncinya, dikunci. Jalan-jalan ke Bandung, kuncinya ketinggalan di Bandung. Datang ke Jakarta, balik lagi. Betul apa enggak? Ya Allah, itu pernah kejadian sama saya, Bu. Istri lagi saya ajak jalan ke Arta Gading, Bu. Sholat asar, kuncinya di dalam tas. Rupanya ada orang yang seneng sama tas istri saya. Begitu habis wudhu, tasnya kagak ada. Ya Allah, Umi, kumaha ya. Abi, kunci di situ semua. Waduh. Terpaksa rumah dibongkar, pintunya diganti. Bu, kenapa? Karena kita banyak tergantung kepada dunia. Tergantung kepada duit apa enggak? Bu, kalau suami pulang bawa duit, senang. Kalau dia enggak bawa duit, Suami keluar kota 3 hari boleh enggak? Yang penting ninggalin, ya Allah. Suami enggak pulang enggak apa-apa. Yang penting, ya Allah. Kenapa bisa jadi begini? Ini segini nih tukang ngaji ini. Bagaimana kalau enggak ngaji? Ya Allah. Udah, telepon. Mama, papa belum bisa. Iya, enggak apa-apa, yang penting transfer aja. Bu, duit penting, tapi bukan segala-galanya. Ketika Allah cabut, kurangi rezeki kita, sabar, kembali kepada Allah. Karena dunia juga belum kiamat, gara-gara kurang duit doang. Bu, hati-hati dengan transaksi dunia yang membuat kita berdosa. Na'udzubillahi min. Hati-hati dengan transaksi dunia yang bikin hati kita terikat dengan dunia. Sehingga iri, dengki, itu karena keterikatan kita dengan dunia. Enggak pernah ada orang ngiri sama orang rajin sholat. Enggak pernah. Ih, rajin amat sih orang sholatnya. Ngiri gua mah. Enggak. Betul enggak? Enggak kepengen kita kayak begitu, enggak kepengen. Tapi kalau orang mobilnya bagus, pas kondangan cincinnya 10, kalungnya dikeluarin, gede rantainya, terus ada liontinnya bulat, segede segede piring kecil gitu ya. Ya Allah, kita ngeliatin aja, kepengen apa enggak? Kalau enggak kepengen berarti itu hatinya udah bener, bagus tuh. Tapi kan setidaknya, udah heboh amat ya, Masya Allah. Begitu Bu, apalagi kalau kita di lampu merah, kita berhenti naik motor, kepanasan. Sebelah kanan kita ada Pajero Sport. Orangnya lagi begini. Di dalam itu, apa kata kita? Masya Allah, enak amat tuh ya. Begitu ya Bu ya. Itu sekali-kali boleh. Tapi keterusan jangan. Karena hidup kita bukan cuma untuk dunia. Kata Allah, maukah kalian aku beritahu dengan perdagangan. Tapi perdagangannya bukan untung dunia, bukan duit. Perdagangannya kamu diselamatkan dari siksa api neraka. Mau enggak? Mau enggak? Kalau dikasih duit, ambil duit sama pilih keselamatan dari neraka, pilih mana? Beneran. Bukan ambil duit dulu terus selamat neraka gitu.
Kalau bisa dua-duanya. Ya, kalau tidak dapat urusan dunia, enggak jadi masalah. Karena dunia sifatnya ujian. Tapi yang paling penting, keselamatkan kita di akhirat. Amin ya robbal. Bu, nanti orang dikumpulin di padang mahsyar, ditimbang, dihisab amalannya. Dia lihat surga ada di sebelah sana. Jauh tapi kelihatan. Pengen ke sana. Mau nyebrang tapi ada jembatannya. Jembatan apa namanya, Bu? Orang kita bilangnya Sirotol Mustaqim. Sebenarnya mah namanya sirot doang. Tapi udah terlanjur ada mustaqimnya. Ya nggak apa-apalah. Yang penting tujuannya itu. Bu, hanya orang-orang yang beramal soleh dan punya iman yang selamat sampai ke surga. Tapi ada seorang manusia yang sayang sama ibu. Bukan Ustaz Subki, bukan. Ada seorang manusia yang memberikan syafaat kepada umatnya. Dia tongkrongin tuh jembatan Siratal Mustaqim. Dia lihat wajahnya satu-satu. Kalau umatnya yang lewat, apa dia bilang? Ya Rabbi, salim. Ya Allah, selamatkan orang yang lewat ini. Mudah-mudahan kita ditolong oleh Nabi kita Muhammad. Tapi kan yang ditolong itu tentu yang beriman. Maka transaksi itu yang pertama, tu'minuna billahi wa rasulih. Beriman kepada Allah dan Rasulnya. Alhamdulillah. Kalaupun dibayar berapa miliar pun harus gadaikan keimanan. Katakan tidak. La ilaha illallah Muhammadur. Itulah yang terjadi kepada orang-orang Gaza. Kata Israel, kalau kamu enggak menyerang kami, kalau kamu berhenti perang, kami jadikan kamu penduduk yang paling kaya. Akan kami bangun Gaza ini dengan gedung-gedung mewah, sarana dan fasilitas yang hebat, setara dengan apa yang ada di Amerika dan Eropa. Tapi kamu jangan menyerang kami. Bagaimana tidak menyerang orang dia penjajah? Dan kita orang Islam pengen enggak pernah secuil pun mereka mau bergeser dari tanah mereka. Karena mereka mengetahui ini adalah negara yang berpenduduk muslim dan harus dijaga. Sampai mati pun mereka berjuang. Kenapa? Karena transaksinya bukan dunia. Nabi ditawarin dulu, Bu. Ya Muhammad, kalau kamu pengen jadi orang paling kaya, kita kumpulin nih duit orang Quraisy. Kami jadikan kamu yang paling kaya. Tapi jangan berdakwah la ilaha illallah. Apakah Nabi terima duitnya, Bu? Bu? Apa Nabi terima duit terus berhenti dakwahnya? Enggak. Semua. Ditawarin apa lagi? Ya Muhammad, kalau kamu ingin menjadi pemimpin kami yang tertinggi, kami tunjuk kamu menjadi pemimpin kami yang tertinggi. Tidak ada yang lebih tinggi daripada engkau di orang Quraisy ini. Tapi hentikan dakwahnya. Kalau mau pejabat, jabatan tinggi. Nabi enggak berhenti dakwahnya, enggak terima. Apa kata orang Quraisy? Ya Muhammad, kalau engkau pengen punya istri-istri yang paling cantik, kami kumpulkan wanita-wanita Quraisy yang cantik-cantik. Akan kami jadikan istri kepadamu, tapi berhentilah berdakwah. Enggak ada yang diterima sama Nabi. Bu, kira-kira kalau di zaman itu kita ikut Nabi apa enggak, Bu? Kita kira kalau kita hidup di zaman itu kita ikut Nabi apa enggak? Enggak tahu. Kata ibu, ya Muhammad tawarin duit enggak mau. Ibu, mungkin ada yang berpikiran begitu. Tapi Nabi menolak semua itu karena ingin menjalankan perintah Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjalankan itu dengan penuh amanah. Bu, kita udah diajarin oleh sejarah. Ya. Ibu ingat Nabi Musa. Siapa lawannya Nabi Musa? Fir'aun. Yang banyak duit Nabi Musa apa Fir'aun? Beneran? Yang berkuasa Musa apa Fir'aun? Kalau kira-kira ibu hidup ketika itu, kira-kira ikut Musa apa ikut Fir'aun? Silahkan tanya kepada diri sendiri. Kalau maunya surga, ikut Musa.
Tapi kalau maunya dunia, duit, ikut Fir'aun. Betul apa tidak? Maka ini ujian ini akan berjalan terus sampai hari kiamat. Bu, Bu, hari ini ada orang-orang baik, insya Allah akan jadi presiden. Amin. Tapi kan saingannya ada juga yang kira-kira yang senangnya joget baik. Dikit-dikit. Nah, kalau anak kecil mau joget enak dilihatnya, Bu. Aki-aki. Saya nggak bilang orangnya siapa loh ya. Tapi itu model kayak gitu. Ada yang begitu, ada yang macam-macam lah. Tapi ini yang satu ini insya Allah mudah-mudahan amanah, dia membawa orang. Dia memang kalau ada apa juga enggak bagi ini, enggak bagi itu. Karena memang ini kepentingan umat. Dan kita enggak kepengen dibagi-bagi kayak gitu. Kita kepengen ada pimpinan yang terbaik. Ada perubahan di negeri ini. Betul apa tidak? Setuju apa enggak? Jadi kita enggak mikirin bagi apa. Yang penting negara ini menjadi lebih baik dan berpihak kepada umat Islam. Insya Allah. Itu bayangannya udah nyampe dah kira-kira. Jadi percaya kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian yang kedua, wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Berjuang di jalan Allah dengan harta dan jiwa kalian. Bu, kalau orang berjuang ada pahalanya. Kalau tidak berjuang tidak dapat pahalanya. Kalau orang semuanya pengen enak di dunia, bisa jadi enak di dunia, kagak enak di akhirat. Pengennya sih dua-duanya enak, Bu. Bu, saya mau tanya. Kalau anak dari kecil udah rajin, ini mau, bantu ini. Kira-kira udah gedenya senang apa enggak tuh? Udah kebayang. Tapi kalau kita punya anak molor baik. Tidur, bantu ini enggak mau, emaknya bapaknya teriak-teriak. Kira-kira kebayang enggak udah gedenya nanti susah apa senang? Susah. Udah kebayang. Karena apa? Karena masing-masing diupayakan oleh dirinya sendiri. Kalau yang rajin, Bu, walaupun dia enggak jadi orang kaya, dia bisa ngapa-ngapain. Ya, ada got mampet, dia bisa. Mesin cuci rusak, dia bisa. Betul enggak? Genteng bocor, dia naik. Kenapa rajin? Tapi kalau yang males, genteng bocor, biarin aja bocor. Enggak ada gerak sama sekali. Itulah orang-orang yang disarankan oleh Rasulullah. Makanya orang-orang itu berjuang, bergerak, bekerja. Bukan untuk mendapatkan uang, tapi untuk mendapatkan pahala di akhirat nanti. Amin. Ya Rabbal. Berjuang untuk keluarga. Berjuang untuk masyarakat. Berjuang untuk bangsa dan negara. Bu, ini kita harus seiring sejalan. Di bawah kita bergerak, di atas juga harus ada yang bergerak. Bu, kita sama yang di atas harus beriringan. Rakyat dan pejabat harus beriringan. Sama-sama mendukung ajaran Allah dan Rasulullah. Saya mau tanya, Bu, minuman khamr halal apa haram? Boleh diminum apa enggak? Harusnya dilarang apa dilarang apa boleh? Sekarang ibu kalau ke mall ada enggak yang jualan minuman keras? Kenapa? Karena di atasnya enggak dilarang. Agama melarang, negara enggak melarang. Paham enggak? Perzinahan haram apa halal? Haram. Boleh apa enggak? Dibiarkan apa dilarang? Sekarang saya mau tanya, di Jakarta orang zina boleh enggak? Boleh enggak? Enggak boleh kata ibu. Tapi buktinya tempat zina ada enggak? Mangga Besar,
Dulu ada di sini hotel apa namanya? Dulu nggak tahu sekarang. Katanya sih masih ada di dalam, cuma gelap-gelap aja. Wallahualam, saya juga nggak pernah ke situ masalahnya. Di bawah nggak boleh, haram, harus ditolak. Tapi karena izinnya boleh, masih ada. Ibu kalau malam minggu ke Mangga Besar itu di Glodok tuh, saya juga suka ke Mangga Besar, makan duren. Nggak pernah masuk tempat hiburan, tapi tempat itu rame sekali. Maaf, di jalanannya banyak orang jualan obat kuat, kondom, dan lain-lain sebagainya. Kenapa? Karena secara di atas undang-undang itu tidak dilarang. Bu, kalau ada anak hamil duluan, dibawa ke polisi, ditanya sama polisi, lelakinya, kamu senang sama dia? Senang. Perempuannya ditanya, kamu senang sama dia? Senang. Dihukum apa enggak? Terus diapain? Disuruh pulang. Malah dikawinin. Betul apa enggak? Ini masalah. Karena izin peraturan tidak dibuat sesuai dengan agama kita. Ini masalah. Judi halal apa haram? Haram. Boleh apa enggak? Ditinggalkan apa dikerjakan? Dilarang apa diperbolehkan? Di bawah dilarang, tapi di atas enggak. Ini kenyataannya sekarang. Maka harus ada orang di atas ini yang ikut berusaha, berjuang supaya itu ditegakkan. Bu, yang di bawah agama kita kembangkan, yang di atas politik harus dikuatkan. Bu, politik dan agama seperti anak kembar. Agama meluruskan politik. Politik menguatkan agama. Agama tanpa politik lemah, kayak kita sekarang tidak berdaya. Ongkos haji naik. Padahal ibu udah daftar nungguin sekian tahun. Ketika naik ibu nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau ibu menolak, ini bagaimana sih naik-naikin aja? Ya, kita kan jadi berat. Apa kata pemerintah? Kalau kamu nggak mampu, ya nggak usah haji. Kan haji itu wajib bagi yang enak aja jawabnya. Itulah yang terjadi hari ini. Maka di bawah harus sama dengan yang di atas. Siapa yang di atas? Presiden, gubernur, wali kota, camat, lurah, DPR, DPRD, DPD. Semua itu orang harus berjuang ke arah seperti itu. Bu, kalau sudah begitu kita paham betapa pentingnya posisi itu. Itu. Jadi milih presiden tuh mikirnya ke situ gitu. Bukan sembako baik. Duit aja. Itu yang bagi-bagi duit, Bu. Saya juga nggak ngerti duitnya dari mana itu. Hebat bener Ustazah. Turun setruk. Bagi duitnya dari mana? Ya. Apa emang dia orang kaya pengen bagi-bagi duit begitu aja? Kayaknya mah jarang yang begitu orang tuh. Pasti kan nanti ada hitung-hitungannya. Kalau yang begitu yang jadi, yang pertama nanti dia lakukan adalah bagaimana mengembalikan modalnya. Jadi seumur dia berjabat nggak mikirin lain. Yang penting modal gua Kalau sampai ada cerita sampai 10 miliar, waduh, serem amat. Banyak duitnya. 10 miliar dibeliin kontrakan aja di kampung muka. Wow. Mewah. Ya Bu ya. Nah makanya kita berjuang itu kadang-kadang antara kebenaran dan kebohongan. Tapi memang orang yang benar perjuangannya berat luar biasa. Bu, supaya kita kuat harus dikuatkan di atasnya. Ada payungnya. Jadi ibu berdakwah, payungnya di atas ada. Payung apa namanya? Hukum dan perundang-undangannya ada. Itulah cita-cita kita berjuang di jalan Allah. Ada yang di bawah, ada yang di atas. Dan orang yang di bawah harus punya cantelan yang di atas.
gantungannya yang di atas. Kalau ada apa-apa bisa disampaikan. Begitu. Makanya kenapa itu Pak Kiai Subki kok mau jadi caleg? Begitu Bu. Kalau cuma mikirin sendiri mah udah selesai Bu. Alhamdulillah istri ada, masih cakep alhamdulillah. Anak 4, alhamdulillah. Rumah ada, mobil ada. Kalau ngurusin itu doang sudah selesai. Cuma kita nggak boleh berdiam diri dengan kondisi yang ada. Kita harus berpikir anak kita, cucu kita ke depan harus lebih baik. Harus punya kesempatan yang lebih baik. Yang diselamatkan oleh kita dari gangguan narkoba, gangguan pergaulan bebas, hukum yang tidak adil, dan lain-lain sebagainya. Maka perjuangan itu yang kita jalani. Insya maka kata Allah, berjuang di jalan Allah, itulah yang akan menyelamatkan kita di akhirat nanti. Amin. Ya Rabbal. Berjuangnya harus bareng-bareng Bu. Kita berjuang di atas, Ibu bantu dari bawah. Bu, kalau di atas doang terbang sendiri kayak layang-layang. Ngawang-ngawang aja. Nggak ngapa-ngapain. Kenapa? Karena dasar di bawahnya nggak ada. Tapi kalau di bawah dan di atas berjuang, insya Allah negara ini akan menjadi lebih baik. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bu, mohon dibantu ya. Untuk presiden udah jelas. Alhamdulillah. Untuk DPR RI-nya udah jelas. Ibu Ermi sudah kesini ya Bu ya. Untuk DPRD-nya Bu udah jelas Bu. Siapa Bu? Amin. Dari partainya? Nomor berapa partainya Bu? Calegnya nomor berapa? Udah tamat lah. Ini saya bawa contoh kertas suara. Nanti Ibu boleh lihat-lihat lah ya. Untuk yang sepuh-sepuh aja. Kalau yang muda-muda kan nggak usah lah, awas matanya juga. Kalau yang sepuh-sepuh kan kudu nyari-nyari dulu. Ya, nanti akan saya tinggalkan di sini insya Allah. Jadi Ibu, sekali lagi tujuan kita seperti itu. Supaya perjuangan agama ini jangan cuma di bawah, tapi juga harus di bawah dan di atas. Insya Allah kalau dua-duanya bergerak, negara akan kuat, agama akan kuat. Insya mudah-mudahan ibu-ibu solihah semua adalah orang-orang yang beriman dan berjuang di jalan Allah. Sehingga apa yang akan diterima dibebaskan oleh Allah dari siksa api neraka. Amin. Ya Rabbal. Baik Ibu, ada yang mau bertanya? Saya persilahkan. Udah 11:30. Kalau ada, kayaknya nggak ada ya Bu ya? Oh Ibu. Iya. Ya, saya kasih tahu sekarang Bu. Ini contoh ya Bu. Contoh, nanti yang sebenarnya mah gede nanti. Ini yang sebenarnya mah gede, cuma ini contoh aja bahwa bentuknya nanti akan seperti ini. Boleh yang muda tolong dibantu kepada yang sepuh-sepuh aja. Biar dipelototin. Iya. Iya, Bu. Baik. Iya. Ibu, sekalian praktek ya Bu ya. Maaf saya mungkin nggak kebagian semua ya Bu. Ini yang belum dapat di depan masih ada Ustazah. Ibu, nanti kertas suara itu akan dilipat seperti ini. Bukan kayak gitu. Ibu ngambilnya kan lipat kayak gini. Jadi sabar dulu. Ini saking semangatnya mau nyoblos Ustadz Subki, masih lipat begini langsung.
Sabar dulu. Dibuka dulu. Lipatannya dilihat semuanya. Bu, nanti nggak ada gambar Ustadz Sukinya, nggak ada. Ini mah bikinan saya aja. Nanti kertas suaranya kayak begini, Bu, susunannya. Partainya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti di baris kedua pojok kanan. Ya, Bu? Ya. Ada PKS. Terus di situ ada nama calegnya, Bu. Ya. Coblos di nama calegnya nomor 1. Ibu nggak usah lihat ke bawah-bawah lah, udah di situ aja. Capek Ibu ya. Pokoknya cari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Di partai nomor 8, cari calegnya nomor 1. Ada tulis, nggak ada fotonya Bu nanti. Cuma tulisannya Kiai Haji KHM Subki LC. Coblosnya di situ Bu, di calegnya, di namanya. Enggak ada ya. Enggak ada. Gambar foto sendiri. Enggak ada. Fotonya cuma di depan TPS doang. Nanti di depan TPS nih ada calegnya si A, si B, ada fotonya. Tapi di kertas suaranya enggak ada. Persis kayak begini. Harus bisa baca Bu. Kalau yang nggak bisa, tunjukin nomor partainya sama nomor 1-nya. Coblos di nomor 1-nya. Bu? Jadi dibuka dulu. Jangan masih ngelipat udah langsung dihajar aja. Jadi ntar lubangnya jadi 8 kalau gitu. Ya. Iya. Tapi yang dipilih kan cuma 1. Ibu, 1, 2, 1 bukan, 2 bukan, 3 bukan, 4 bukan, 5 bukan, 6 bukan, 7 bukan, 8. Nah, ini posnya ada di sini nih. Haknya mah insya Allah gampang. Asal posisinya di mana, partainya apa, sudah paham dan jelas. Ada yang mau bertanya lagi masalah lain? Iya Ibu, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Kenapa Bu? Baik, kalau sudah cukup Ibu, itu yang dapat saya sampaikan. Ini bulan Desember, berarti perhitungan waktu kita kira-kira tinggal 2 bulan lagi. Karena pencoblosan akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari. Orang bilang dulu itu hari kasih sayang. Sekarang bukan hari kasih sayang, hari kasih suara. Insya penting karena kita cuma bisanya itu dan itu 5 tahun cuma sekali. Kalau salah berarti nunggu 5 tahun yang akan datang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita agar kita melakukan hal-hal yang benar, membela hal-hal yang benar sesuai dengan perintah Allah dan Rasulullah SAW. Kita tutup. Cukup Ustaz? Ustaz Salim mohon. Dari saya cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.